Inna nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya semata malam hari ini Allah masih pertemukan kita kembali dalam iman dan Islam dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah menegakkan risalahnya, dan semoga senantiasa Allah istiqomahkan kita semua di jalan ini hingga nanti Allah kumpulkan kita kembali di janahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah sejenak terhenti karena padatnya jadwal Mukernas dan Milad 9 Hots. Di malam hari ini kita kembali di pembinaan divisi offline, kembali mengisi ruhiyah kita. Maka untuk berkahnya acara malam hari ini, marilah kita awali Zoom kita malam ini dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Susunan acara pembinaan divisi offline di malam hari ini adalah yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Berikutnya adalah tilawah. Kemudian akan disambung dengan materi utama. Dan nantinya akan ada sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan kesimpulan dan doa, kemudian diakhiri dengan kuis dan penutupan. Untuk selanjutnya adalah tilawah yang akan disampaikan oleh Asalman. Kepada Asalman dipersilakan. Baik, suaranya terdengar jelas. Terdengar, cuman bisa dikerasin dikit mungkin. Baik, cek keras ya. Ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan katsir Salman yang meskipun saat ini sedang safar ya, ada di luar tapi masih berkenan untuk meluangkan waktu membacakan tilawah. Baik, berikutnya adalah sebelum kita menuju ke pemateri materi utama di malam hari ini, sejenak kita lihat dahulu CV dari pemateri kita malam hari ini. Insya Allah sudah tidak asing lagi. Minta tolong slide-nya, Kang, atau langsung saya baca saja. Ya, sebentar Om. Cuma nanti tolong untuk diedit ya. Karena saya tadi lupa ngedit. Siap. Baik, sambil menunggu slide-nya. Masya Allah, sudah ada di layar sahabat semua. Pembicara kita di malam hari ini yaitu Kang Luki Andriansyah. Beliau saat ini diamanai sebagai Wakil Presiden HOTS, sebagai trainer metode Tafiz Kauni, kemudian pengelola Rumah Quran Asidik Cihanjuang, penulis, editor, sekaligus copywriter. Lahir di Bandung pada 6 Juli 1976, beralamat di Jalan Cisasawi, RT 3, RT 5, Cihanjuang, Parongpong, Kabupaten Bandung. Status beliau saat ini menikah dengan 4 orang anak, pendidikan formal di jurusan Kimia MIPA Unjani Cimahi 98. Pendidikan non-formal yang beliau tempuh yaitu Baitul Quran Darut Tauhid Bandung di 2013, Magdis Bandung di 2016, dan Daurah Guru Tahfiz Seluruh Nusantara di 2017 yang diadakan oleh Askar Kauni. Pengalaman berorganisasi beliau yaitu sebagai Dewan Pembina Generasi Remaja Islam Bandung di 1999, pendiri komunitas penulis kreatif K-Pikers 2009, Ketua Hotsda Bandung 2017 sampai 2018, Ketua Hots ya Kadif Offline Hots Pusat 2018 sampai 2021, Kadif PSDM Hots Pusat di 2021 sampai 2022, Wakil Presiden Hots sekaligus PJS Kadif Offline di 2022 sampai 2023 kemarin, dan amanah beliau saat ini adalah sebagai Wakil Presiden HOTS. Buku yang sudah beliau tulis yaitu Rahasia Keagungan Tiga Masjid di 2013, 50 Misteri Dunia Menurut Al-Quran di 2014, 50 Misteri Menggemparkan Dunia 2014, Kisah Inspiratif HOTS 2 di 2020, 100 Sajak untuk Palestina di 2021, Nasihat dari Hati yang dieditori oleh Ustadz Faisal. Oh, ini beliaunya sebagai editor ya. Ditulis oleh Ustadz Faisal Kunhi MA, beliau sebagai editornya di 2021. Kemudian Berpegang Tangan Sampai Surga 2022, dan yang sebentar lagi launching, insya Allah segera. Moto beliau yaitu Wakafa Bilahi Syahida. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Kang Luki Andriansyah untuk memulai materi kita di malam hari ini. Mangga, Kang. Ya, syukran Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, yang kami hormati rekan-rekan pengurus pusat yang pada hari ini bisa hadir dalam acara pembinaan divisi offline, yang kami banggakan para staf, relawan, dan juga semua
member host juga yang kami hormati eh, member ya atau para tamu-tamu yang sudah menyempatkan diri hadir di Zoom ini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam suatu majelis. Semoga Allah ridhoi. Semoga Allah berkahi acara ini. Yang sebelumnya ya saya mewakili teman-teman dari Divisi Offline meminta maaf jika pada opening tadi ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki ya, terutama untuk penyediaan room-roomnya gitu sehingga berpengaruh kepada waktu acara. Baik, dikarenakan waktunya sudah jalan ya. Nah, seharusnya saya sampai jam berapa nih? Kayaknya waktunya saya jadi semakin sedikit ya. Sampai jam 9 untuk materi, Kang. Ya, berarti diskon ya. Nah, nggak apa-apa lah ya. Jadi saya nggak bicara nggak terlalu banyak ya. Tapi semoga tetap memberikan manfaat untuk semuanya. Baik, Sobat Host, Ikhwan TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya menyambung tadi dari Mas Santi ya bahwa hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suatu kajian Zoom di HOTS yang kita pernah rehat dulu ya beberapa saat dikarenakan kita konsen ke acara Mukernas. Ya, pada hari ini izinkan saya untuk berbagi ya dengan teman-teman semua. Tapi ada ini dulu disclaimer. Nah, apa disclaimernya? Bahwa ya apa yang saya sampaikan ini dari perenungan saya juga melihat kondisi dari saudara kita di Cina, ditambah dengan beberapa referensi yang saya dapatkan ya. Jadi ini sifatnya berbagi. Jadi jika ada hal kesalahan ataupun yang kurang, nanti teman-teman bisa mengkoreksi atau menambahkan ya. Baik, kita mulai. Saya izin untuk share screen ya. Ya, Insya Allah. Bentar. Ini ada yang harus saya stop dulu share screen ya. Baik, Insya Allah pada malam ini ada satu hal yang ingin saya angkat. Tema yang relate ya dengan keadaan kita, keadaan saudari kita di Palestina. Yang semua dengan kajian yang saya angkat ini, banyak hal yang bisa kita peroleh, terutama untuk saya pribadi ya, dan juga semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang akan kita bahas di malam ini. Jadi untuk hari ini, untuk malam ini, akan saya coba bawakan materi ya dengan judul yaitu Menjaga Api Semangat, sebuah pelajaran dari Palestina. Insya Allah. Ya, baik sobat semua, ikhwatifillah yang dirahmati Allah. Sedikit ya, saya ingin berbagi mengenai kondisi terakhir dari saudara kita di Palestina. Dan juga mungkin teman-teman yang rajin membaca informasi tentang saudara kita di Palestina, mungkin sudah tahu juga ya bagaimana kondisi terakhir saudara kita di sana. Nah, ini saya mencoba untuk merangkum dari beberapa sumber. Ini ada data korban dan kehancuran di Gaza. Yang pertama, dari info yang saya terima ya, ini mungkin beberapa hari yang lalu. Jadi korban jiwa di Gaza itu sekarang sudah mencapai 20.000, hampir ya. Tapi kalau saya terima dari hari ini sampai sudah tembus 21.000 ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Di mana sebagian besar dari warga yang tewas ya itu 70% terdiri dari anak dan wanita ya. Ini luar biasa ya dari apa tuh kekejaman penjajah Israel. Nah, kemudian ya ini yang miris ya, dari jumlah korban tersebut tercatat korban dari anak-anak itu lebih dari 6.000 orang yang terbunuh, di mana kalau secara dihitung-hitung itu setiap hari penjajah Lanatullah Israel itu membunuh sekitar kurang lebih 60 orang anak ya. Ini nauzubillah. Kemudian jumlah bom yang dihancurkan oleh pihak penjajah itu sampai hari terakhir itu 40.000 ton. Kalau kita bandingkan dengan
Bom yang diluncurkan oleh pihak Amerika untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki itu 9.000 ton atau 18.000 ya kalau di total. Jadi ini kalau misalnya 9.000 ton itu hampir 4 kali lipat ya dari apa yang dibandingkan dengan kehancuran di Hiroshima dan Nagasaki ya. Jadi ini nauzubillah. Ini benar-benar suatu bentuk pembantaian ya yang dilakukan oleh pihak penjajah terhadap saudara kita di Palestina khususnya di Gaza. Kemudian data selanjutnya ini ada data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA bahwa ya hampir ribuan ya. Ini saya mengambil data tuh mungkin beberapa minggu lalu ya. Mungkin sekarang tuh sudah lebih parah keadaannya, di mana sekitar 50% rumah itu sudah hancur dan tidak bisa ditinggali lagi oleh penduduk Gaza. Kemudian terakhir, menurut perkiraan PBB bahwa dibutuhkan setidaknya 10 tahun dan dana sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun kembali Gaza. Nah, ini teman-teman bisa bayangkan ya, kehancuran yang begitu masif, kehancuran yang begitu besar, kehancuran yang begitu luar biasa, sehingga ya untuk membangun kembali Gaza itu tidak hanya dalam hitungan bulan atau tahun, tapi bahkan dibutuhkan setidaknya sedikitnya 10 tahun. Itu bisa kita bayangkan ya, kehancuran yang luar biasa. Dan ini saya ya harap untuk teman-teman semua bahwa ini bukan angka hanya sekedar angka ya. Kita bisa bayangkan 20.000 jiwa itu kalau kita kiaskan itu satu stadion, bayangkan ya satu stadion itu isinya mayat semua gitu, nauzubillah. Dan yang miris itu ya 60 orang anak itu setiap hari terbunuh oleh penjajah Rahmatullah Israel, penjajah Rahmatullah Israel. Ya semoga Allah berikan kesabaran ya dan juga pertolongan untuk saudara-saudara di Gaza. Baik. Nah, tapi dari yang menarik dari apa yang tersaji dari data yang saya share untuk teman-teman semua, ternyata banyak kejadian luar biasa lain yang mengiringi peristiwa di Gaza ya. Di antaranya adalah ternyata warga dunia sekarang terkejut dan juga merasa aneh ya, terutama dari pihak Barat dan juga orang-orang yang tidak mengenal Gaza dan juga Islam atau kaum Muslim, ternyata bahwa mereka terkejut melihat betapa sabarnya, betapa kuatnya keimanan penduduk Gaza. Bahkan akhirnya tidak sedikit dari mereka yang penasaran apa sih yang melatar belakangi sehingga penduduk Gaza itu bisa bertahan, bahkan tidak sedikit dari mereka justru santuy ya atau bahkan bersyukur. Ini sesuatu yang biasa gitu, yang luar biasa bagi warga Barat sana. Dan akhirnya dari kepenasaran tersebut, yang mereka mencari tentang agama yang dianut ya, kemudian juga akhirnya mereka merujuk ke kitab suci Al-Quran dan tidak sedikit yang akhirnya bersyahadat ya. Itu mungkin teman-teman semua yang sering menyimak medsos atau YouTube dan sebagainya yang bisa melihat ya bahwa sekarang itu hikmah yang paling besar dari keadaan di Gaza itu adanya tsunami mualaf ya, Masya Allah, tsunami mualaf dari belahan segala penjuru dunia ya, belahan penjuru dunia manapun ya, dari baik dari barat ya, kemudian utara terutama, juga dari selatan, Australia dan sebagainya, itu banyak penduduk warga dunia yang sekarang menjadi mualaf ya, Masya Allah. Nah, kita insya Allah masuk ke tema utama ya. Apa yang membuat warga Gaza tetap bertahan? Nah, ini sebuah renungan dan pelajaran bagi kita. Ya, ini semoga menjadi motivasi untuk kita semua. Ya, yang pertama, oh ya, saya disclaimer lagi ya bahwa apa yang tersaji ini merupakan pemikiran saya pribadi yang bisa jadi ada hikmah lain yang teman-teman peroleh atau mungkin para ulama atau para ustadz yang bisa lebih jauh ya. Tapi ini sementara yang bisa saya sampaikan beberapa poin saja ya. Pertama bahwa warga Gaza mempunyai akidah yang kuat. Ini mungkin dilatar belakangi oleh beberapa pemahaman terhadap kitab Al-Quran yang sehingga dengan itu mereka mempunyai keimanan luar biasa yang bahkan bisa membuat kagum banyak warga dunia. Ini kalau misalnya saya coba share ya, eh, bahwa satu hal yang menjadi sumber keyakinan
yang kokoh bagi mereka adalah bahwa ketika mereka mendapat bencana, yaitu berupa penyerangan, pemboman, genosida terhadap mereka dan keluarga, mereka tetap tegar untuk bertahan atau juga untuk ya tidak terlalu meratapi keadaan yang sangat menyedihkan karena mereka yakin bahwa hidup mereka ada dalam dengan Allah Ta'ala. Ini bersandar ya kalau misalnya apa saya coba untuk men-share dalam satu surah ya Allah Ta'ala berfirman di Quran surah At-Taghabun ayat 11 Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi fa yahdi qalbah Allahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini luar biasa ya teman-teman semua yang dirahmati Allah bahwa ya ketika hal ini ya bahwa suatu kenan bahwa musibah itu menjadi suatu hal yang harus kita imani itu berasal dari Allah, ya insya Allah itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Ya, karena mengapa? Karena ya kita punya keyakinan bahwa Allah itu Maha Rahman Maha Rahim dan Dia tidak akan menzalimi para hambanya, terutama hambanya yang selalu ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Nah ini semoga menjadi bahan renungan buat kita ya, bahwa dengan akidah yang kuat, insya Allah Allah akan memberikan kita ketenangan dan juga keyakinan ya, dan juga kekuatan untuk menghadapi apa yang menjadi hal yang berat untuk kita semua. Satu lagi yang ingin saya share ya, dari dalil yang ada, ini satu hadis ya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, Dia pasti menguji mereka. Siapa yang ridho, maka baginya keridhaan dari Allah. Dan siapa yang murka, maka baginya kemurkaan dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah ini sobat semua yang dirahmati Allah, ini suatu hal yang perlu kita gunakan bersama ya. Karena ini Allah Ta'ala melalui dari Rasulnya eh, ya mengingatkan bahwa ternyata kecintaan Allah itu tidak sembarang orang ya, hanya kepada mereka yang terpilih. Dan salah satu bentuk kecintaan adalah dengan apa? Dengan mengujinya dan menguji para hamba Allah. Nah, jadi jika teman-teman semua mungkin sedang merasa ada ujian, ya, ada ujian mungkin ujian ekonomi, ya, kemudian mungkin ada ujian keluarga, ujian sekolah udah kemarin ya, ulangan itu namanya. Juga mungkin ujian di tempat kerja dan sebagainya. Nah, satu hal yang mudah-mudahan menjadi pengingat bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, yang kita anggap sebagai musibah, itu sebagai menjadi ujian bagi kita ya. Ujian dalam apa? Ujian sebagai bentuk kecintaan Allah kepada kita. Semoga begitu ya. Karena hal ini jika kita pahami, semoga menjadi menenangkan hati kita. Dan ini saya kira mungkin sangat relevan ya dengan keadaan kita sekarang, terutama Indonesia. Jika sobat semua menyimak ya pemberita di medsos itu mungkin membuat kita miris. Terutama ya ketika saya melihat di beberapa kabar ya, baik itu di IG ya, kemudian mungkin di media sosial lain, ternyata akhir-akhir ini ada beberapa peristiwa tanda kutip pembunuhan, maaf ya, pembunuhan yang dilakukan oleh sebuah keluarga. Baik itu ya misalnya ada seorang ayah yang membunuh istrinya dan juga anak-anaknya, atau juga ada yang kemarin itu ada seorang ibu membunuh anaknya. Kemudian ketika suaminya tahu, ya maksudnya setelah jadi si istri itu membunuh anak, kemudian mereka bunuh diri, kemudian si ibu bunuh diri, kemudian ketika si bapak tahu, ya bapaknya ikut bunuh diri, ya nauzubillah. Ternyata akibatnya itu masalahnya apa? Itu kebanyakan masalah ekonomi. Ya, itu masalah ekonomi ya yang benar-benar mungkin pada saat sekarang begitu berat sehingga orang-orang itu lebih memilih jalan pintas untuk mencari kehidupannya.
Ya kalau mungkin kita bandingkan dan keadaan sudah di Gaza, walau alam ya. Tapi saya kira kehidupan mereka itu lebih berat dibanding kehidupan kita di sini ya. Gitu. Walaupun mungkin ya masalah berat atau tidak itu tergantung dari cara pandang kita ya. Mungkin kita memandang masalah si A itu mungkin lebih ringan ya dibanding kita atau dan sebaliknya begitu. Ya, yang dari yang apa yang tadi saya sampaikan ya, dalil juga mengenai apa penyikapan ya saudara kita di Palestina terhadap apa yang menimpa mereka yang ini menjadi semoga ya semoga menjadi satu hal yang menginspirasi bagi kita ya bahwa ya ketika ada musibah semoga Allah memberikan tanda kecintaan kepada kita ya karena eh, ya kita bisa bayangkan bahwa manusia itu pasti punya noda dan salah gitu. Ini satu sepertinya pengen interaktif ya karena kalau saya sendiri itu kayaknya seru nih. Tapi bisa nggak ya kalau misalnya kita di ini kan sebentar. Saya coba untuk bisa nggak diaktifkan di mic-nya ya. Tapi semoga tidak ada yang aneh-aneh ya. Sebentar. Ya udah. Baik. Ya. Dia kembali ke laptop ya. Ya, soalnya saya pakai laptop nih. Ya semoga dengan apa yang terjadi eh, bisa memberikan motivasi untuk kita bahwa saudara kita yang di Palestina yang kehidupannya lebih lebih berat ya dibanding kita, ternyata mereka masih bertahan dengan satu keyakinan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim tidak akan memberikan ujian di luar kesanggupan mereka dan jika kita ridho, jika kita sabar terhadap apa yang Allah berikan, insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi termasuk dalam golongan sabar dan semoga itu tanda cinta Allah kepada kita ya. Ini kalau misalnya bisa saya menganalogikan, dimisalkan mungkin bisa ya, misalnya seorang anak tuh, seorang anak ya yang lari-lari misalnya sore-sore waktunya apa tuh mandi ya kemudian dipanggil tuh sama ibunya nah sini nak mandi dulu gitu kata si anak tuh nggak mau ya walaupun si anak itu wah udah kotor sama debu dan sebagainya gitu tapi karena si ibunya sayang ya si ibunya tetap mandiin itu anak dimandiin dibersihin dia dipakai sabun keramas gitu walaupun si anak itu meronta-ronta ya tapi mengapa karena si ibunya sayang mengapa supaya si anaknya menjadi bersih harum begitu nah itu mungkin analogi yang bisa saya terangkan kepada sobat semua bahwa itu mungkin cara Allah untuk menghapus dosa kita ya. Ketika Allah sayang kepada kita, ya Allah bersihkan kita dari dosa-dosa dari segala kekhilafan yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya nanti kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan terbebas dari dosa. Insya Allah. Baik, semoga tidak yang tidur ya. Ini saya lanjutkan. Oke, ini. Saya mau sabar dulu Pak Kadifnya nih, edit Pak Deputi. Pak Deputi apa masih online Pak Deputi? Minyak, minyak, minyak. Minyak lagi. Emang jualan minyak ya? Baik. Kemudian yang kedua, yang saya melihat dari kondisi saudara kita Palestina bahwa mereka itu tetap tegar dalam menghadapi berbagai musibah yang ada, yaitu dengan sifat sabar. Nah ini kalau kita baca di dalam Baqarah ayat 103 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Nah ini ada kata innallaha, ya kalau saya tidak salah dengar itu dari seorang ustadz ini mengatakan ini huruf nun taukid ya. Yaitu artinya itu suatu kepastian, suatu hal yang memang benar adanya gitu dan suatu bentuk penegasan akan apa? Akan pernyataan bahwa Allah Ta'ala itu akan beserta orang-orang sabar. Jadi ketika kita sabar, insya Allah Allah akan selalu menemani kita. Jika kita sabar, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita.
Selama kita sabar. Kalau nggak sabar gimana? Ya, apa ya kalau bahasa Sundanya itu wayahna sama Allah ditinggalin. Ya karena kalau tidak sabar ya berarti kita tidak menurut ya atau mengikuti apa yang Allah firmankan di Quran Surah Al-Baqarah yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu musbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu. Tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, ini mungkin dilihat ya, sangat relevan dengan keadaan saudara kita di Palestina bahwa ya Allah telah memerintahkan kepada mereka bahwa mereka harus sabar. Sabar saja tidak cukup. Kemudian harus apa? Ya harus ikuti kesabarannya. Dan tetap bersiap siaga di wilayah mereka, ya di wilayah Gaza dan juga sekitar di Palestina. Kemudian Allah tutup dengan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Bahwa ya akhirnya setelah sabar kita harus bertakwa kepada Allah agar Allah memberikan ya agar Allah memberikan palah kemenangan juga pertolongan untuk kita semua ya, terutama saudara kita Palestina yang sedang menghadapi cobaan yang luar biasa. Nah, satu hadis ya yang kemudian ingin saya bacakan, ini dari riwayat Imam Muslim. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah akan mengagumkan keadaan orang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Nah, ini ada kata-kata yang luar biasa ya, bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa dia tuh kagum. Kagum kepada siapa? Kepada orang mukmin yang, nah ini cirinya nih. Pertama, kalau mereka itu mendapatkan kesenangan, mereka bersyukur. Dan jikalau mereka mendapat kesusahan atau musibah, mereka bersabar. Jadi ini Allah suatu kagum ya gitu kepada orang-orang mukmin yang seperti itu. Dan seperti ini ada juga di Palestina ya di Gaza. Saudara kita yang tetap bersabar akan segala hal yang menimpa mereka. Ya, Masya Allah. Ini juga semoga menjadi suatu bentuk pelajaran ya untuk kita semua bahwa ketika kita sabar, semoga Allah berikan kita eh, banyak karunia ya untuk teman semua gitu. Ya mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama bagi para pejuang dakwah, memang harus sabar ya. Kalau nggak sabar itu ya satu dua hari mungkin hilang ya dari peredaran sebagai para relawan, member atau juga para pengurus ya baik itu di tingkat mungkin fasil ya bagi yang online atau mungkin di host juga ya bagi yang aktif di offline. Karena ya eh dunia dakwah itu memerlukan orang-orang yang kuat mental, memerlukan orang yang bisa bernapas panjang. Kenapa? Karena ya yang namanya dunia dakwah itu dunia yang tidak mudah ya, dunia yang memang perlu pengorbanan. Coba misalnya, bagi teman-teman yang kemarin di offline itu mengadakan kegiatan event 9 tahun HOTS, itu pasti merasakan sabar ya. Ini siapa aja yang datang nih? Mungkin nanti bisa raise ya atau bisa kita dialog ya. Terutama yang kemudian penelitian tuh. Saya kira mereka tuh orang sabar. Mengapa? Itu tidak gampang ya untuk bikin event tuh di daerah masing-masing. Ya, untuk mengkoordinir barisan, panitia ya, kemudian untuk menyiapkan venue, mencari dana ya. Kalau misalnya nggak sabar itu ya namanya itu tidak akan berlangsung lancar. Jadi eh ya ini semoga menjadi latihan kita ya karena sabar itu adalah karakter dan karakter itu bisa kita latih dengan cara riadoh diantaranya ya dengan banyak mengaplikasikan sabar dalam kehidupan sehari-hari begitu. Ya dari dalam kehidupan sehari-hari ya kita harus sabar ya ketika kita ditempa musibah. Mengapa? Ya semoga dengan apa yang saya tadi sampaikan
Kalau kita bisa memahami bahwa Rasulullah itu kagum terhadap umatnya, nah semoga kita menjadi terpacu ya. Kita menjadi semangat. Semoga dengan kesabaran kita, kita menjadi umatnya Rasulullah yang kelak nanti mendapatkan syafaat Islam di yaumil akhir. Ya amin Allah ya rabbal alamin. Baik itu ya poin kedua, sabar ya dari saudara kita dari sini. Semoga menjadi bentuk penyemangat buat kita semua. Kemudian yang poin ketiga, yang saya lihat ya bahwa saudara-saudara kita di Palestina itu mempunyai tekad yang teguh. Ini kalau misalnya dengan Quran relate sekali dengan At-Taubah yang 21 ya. Allah Ta'ala berfirman, yang firu ifa wa wasiqo lau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu untuk berperang, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini ada kata-kata berangkatlah kamu untuk berperang, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Nah, ini memang tidak mudah ya, rekan semua yang dirahmati Allah. Jangan jangan maksudnya jangan lu berperang ya. Kita aja mungkin ikut kajian itu berat, beratnya dengan keluarga ya. Misalnya kalau itu ada acara apa gitu, orang lain menghiling, kita ke kajian ya. Atau misalnya orang lain itu berliburan, kita justru nyiapin event, baik itu yang sifatnya offline maupun online. Atau misalnya orang itu sudah leha-leha, ya kita masih mereview hafalan, atau mungkin masih murojaah, itu memang berat ya. Tapi kalau dibandingkan dengan saudara kita di sini itu mereka jauh lebih berat. Mengapa? Karena mereka tuh boro-boro ingat ya apa yang tadi saya ucapkan ya gitu. Apa ya menyiapkan event untuk apa mereka itu bertaruh nyawa gitu. Nah sehingga apa yang kita alami sekarang semoga menjadi pengingat bahwa dalam kondisi yang luar biasa mencekam, luar biasa menakutkan, ternyata saudara kita itu di sana ya tetap eh, tidak gentar ya. Dibanding kita yang di sini, kita masih nyaman untuk beraktivitas dan kita masih banyak ruang ya untuk membaca Quran, belajar Quran, bahkan menghafal Quran gitu. Nah ini ada satu cerita ya yang saya dapatkan dari Ustaz Bobi, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya waktu acara apa tuh, saya lupa. Wisuda Akbar ya yang online. Ini kalau saya salah nanti diingatkan ya. Kalau nggak salah cerita kayak gini. Jadi Ustaz Bobi itu pernah bercerita seperti ini. Jadi suatu hari itu ada seorang warga negara Indonesia yang berkunjung ke Palestina, kemudian berkesempatan dialog dengan seorang pengajar Quran, seorang syekh di sana yang mengelola rumah Quran. Kemudian si pemuda itu bertanya, warga negara Indonesia itu bertanya, ya syekh, saya tuh pengen bertanya ini kok dalam kondisi yang serba kekurangan, dalam kondisi perang, ternyata di sini tuh anak-anak Palestina menghafal Quran. Nah, kemudian apa jawaban dari syekh? Syekh itu juga berkata, justru akhirnya saya tuh pengen bertanya, itu di Indonesia tuh keadaannya aman, keadaannya nyaman. Tapi itu orang-orang pada ngapalin Quran atau enggak? Nah itu kalau saya dengar sih saya langsung jelek gitu ya ke hati gitu. Dalam kondisi yang kita lebih lapang, dalam kondisi yang lebih nyaman, ternyata ya nauzubillah kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Ya ini semoga menjadi satu teguran dan renungan untuk kita semua, terutama untuk saya, bahwa kita yang mempunyai kondisi yang lebih lapang, ya ternyata tidak bisa kita manfaatkan. Ya semoga dengan cerita tadi kita bisa tergerak untuk bisa memanfaatkan waktu kita ya insya Allah. Baik selanjutnya, nah ini ada dua ayat Quran yang ingin saya bacakan ya. Yang pertama, ini masih tentang sabar ya. Saya coba bacakan. Alam tarau ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya
Allah memberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini di Al-Baqarah ayat 243. Nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman ya, bahwa ya kita harus bisa me- apa, melihat ya, bahwa eh, orang-orang yang meninggalkan kampung halaman ya, dikarenakan takut mati, itu suatu hal yang justru harus eh, kita jadikan pelajaran ya, bahwa ternyata mati itu urusan Allah. Bisa aja kematian yang dihindari dikarenakan perang, ya gitu. Misal gitu ya, penduduk Gaza itu ninggalin daerahnya tuh dikarenakan takut mati. Ya kalau misalnya berkehendak bisa aja mereka mati dalam keadaan berjalan ya, karena meninggalkan kampung halaman mereka gitu. Nah tapi ya itu dikarenakan penduduk Gaza sudah tahu bahwa sudah memahami bahwa wilayah atau daerah Palestina adalah daerah yang diberkahi ya, kemudian bahwa jihad itu suatu hal yang menjadi wajib, dan kemudian mungkin juga ya didorong oleh ayat ini bahwa ya kita jangan takut mati dikarenakan dalam keadaan berperang, karena mati itu urusan Allah. Bisa saja mungkin ketika segolongan manusia, segolongan warga ya kaum itu meninggalkan tanah yang mereka, tapi mereka tetap mati juga ya di daerah yang lain. Jadi ya mungkin penduduk Gaza lebih memilih iskariman au syahidan, mati apa, hidup mulia atau mati syahid gitu. Jadi ya itu pilihannya, tidak pilihan lain. Dan ya semoga ayat ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa ketika suatu daerah diserang ya, misal gitu Indonesia diserang diserang lagi sama Belanda, wah nggak mungkin ya, tapi walau alam ya. Ya kita harus bertahan karena ya Allah sudah memberikan kepada kita untuk tetap bertahan dalam mempertahankan wilayah negara kita ya, ini negara kita cinta. Ya semoga Allah meridhoi ya, merahmati negara kita. Kemudian satu lagi di Quran surah Al-Baqarah ayat 244 Allah Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Berperanglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini satu bentuk penegasannya bahwa ya Allah telah memerintahkan kaum muslim untuk berperang. Jangan sampai ketika ada musuh kita lari ya. Demikian. Karena kemuliaan Islam itu tidak akan hanya eh, terpancar ya, hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi. Aksinya apa ya? Berjihad, insya Allah. Nah, kemudian ini satu dalil ya, menjadi penguat mungkin bagi teman-teman kita di Palestina, sudah kita di Palestina, ini di lewat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah seperti orang yang berpuasa, sholat, dan khusyuk membaca ayat Allah. Dia tidak berhenti berpuasa dan sholat sampai orang yang berjihad di jalan Allah itu kembali. Nah ini Masya Allah ya teman semua, bahwa orang yang berjihad itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, orang yang sholat dan khusyuk dalam baca ayat Quran. Dan pahalanya itu akan mengalir selama mereka dalam perjalanan, dalam berjihad. Ini Masya Allah ya. Jadi bagi teman-teman semua yang sedang melakukan amanah sebagai pejuang Quran, atau misalnya bergabung dalam komunitas kebaikan, dan diniatkan untuk Allah Ta'ala berjihad ya dalam mensiarkan Islam, ya ini semoga dengan ayat ini atau dengan hadis maksudnya ya, ini bisa menjadi penyemangat ya, karena selama kita berjalan, selama kita menaiki kendaraan beraktivitas, itu semoga Allah catat sebagai bentuk jihad ya, yang pahalanya jadi sudah disampaikan. Baik, ini sepertinya saya tuh pengen ada analogi ya, tapi waktunya terbatas nih, jadi ya saya skip aja ya, karena takut kemalaman nih, terutama bagi teman-teman di daerah timur ya atau tengah. Baik, yang selanjutnya poin 4, bahwa apa yang saya pelajari dari saudara kita di Palestina, bahwa beliau Palestina itu memahami makna keberkahan. Maksudnya apa? Bahwa mereka yakin, bahwa mereka tahu, tahu dulu ya, kemudian yakin bahwa tanah yang mereka tempati yaitu Gaza dan Palestina secara umum, dan juga beberapa wilayah di Syam, itu tanah yang Allah berkahi. Ada beberapa dalil
ja'alnahu nubtan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kami menyelamatkannya Ibrahim dan Lut ke tanah Syam yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Ini kisah dari ayat ini adalah, ya mungkin teman-teman nanti bisa melihatnya dari tafsirnya, bahwa ketika Ibrahim alaihissalam itu Allah selamatkan dari perbuatan kaum Ur ya di Mesopotamia, kalau sekarang ke Irak ya. Jadi ketika Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari peristiwa pembakaran terhadap dirinya, kemudian ya ditunjukkanlah jalan untuk ke negeri Syam. Begitu ini kan Nabi Lut ketika diselamatkan dari kaum Sodom dan Gomorrah yang terkenal ya dengan istilah kaum pelangi. Kaum pelangi ini zaman sekarang adanya ya. Kalau zaman dulu tuh mungkin nggak ada ya namanya kaum pelangi istilahnya gitu. Tapi kalau kalau kelakuannya sama aja ya. Dan Nabi Lut itu oleh Allah ya diarahkan juga ke tanah Syam begitu. Ya, ini tanah yang Allah berkahi ya, Masya Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi Syam beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Ini ada kata kami jadikan antara mereka dan negeri yang kami berkahi Syam. Ya, ini ada kata Syam itu adalah wilayah yang Allah berkahi ya. Adapun untuk wilayah Syam, memang beberapa pendapat agak berbeda ya dari para ulama. Tapi sebagian besar itu merujuk ke wilayah Palestina yang sekarang, kemudian juga Yordania, kemudian juga Yaman ya ada yang menyampaikan Yaman, dan ya beberapa daerah yang berdekatnya termasuk juga Lebanon ya, seperti itu. Kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, nah ini ayat yang masyhur ya, ketika mungkin teman-teman apa bertepatan dengan Isra Miraj ya, suka ada nih ya, suka dibaca ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami dan sesungguhnya dia mendengar dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah dari ini Allah menegaskan kembali ya bahwa Masjidil Aqsa di mana termasuk jadi wilayah komplek Masjidil Aqsa itu ada di Palestina adalah wilayah yang Allah berkahi. Dan ini sebagai suatu penegasan dari Allah bahwa tanah Syam memang tanah yang diberkahi ya seperti itu. Kemudian ini ada beberapa hadis ya yang lebih menegaskan kembali tentang keutamaan negeri Syam. Dalam satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah pernah mendoakan Syam. Ya Allah berkahilah kami pada negeri Syam kami dan negeri aman kami ya. Ini di hadis Bukhari ya. Untuk redaksinya silakan teman-teman cari sendiri. Kemudian hadis dari Zaid bin Sabit dia berkata, kami menulis Al-Quran dari pelepah kurma di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah bagi penduduk Syam. Lalu kami bertanya, kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya malaikat Zat yang Maha Pengasih yaitu Allah telah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Ini Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi negeri Syam itu sangat diberkahi dan bahkan dikatakan ada malaikat yang menaungi daerah tersebut. Nah, kalau di disamakan dengan keadaan kita sekarang, bahwa ya masalah keberkahan ini kita harus bisa memengenai ya. Hmm, yang saya pahami bahwa dengan apa yang kita lakukan ya sebagai para penggerak Al-Quran, bahwa apa yang kita lakukan semoga menjadi jalan wasilah keberkahan buat kita semua. Dalam beberapa hadis ya itu Rasulullah setelah memberikan
informasi untuk kita semua ya. Salah satu adalah satu hadis yang masyhur ya. Mungkin teman-teman juga sudah hafal. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Bahwa sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan dan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ya seperti itu. Nah, itu sebaik-baik di antara kalian ya. Jadi ya ini semoga menjadi berkah untuk kita. Dan juga satu hal lagi nih atau hadis lain dari sahabat Umar, Rasulullah pernah bersabda bahwa yang intinya suatu kaum akan Allah muliakan dan suatu kaum akan Allah hinakan dengan apa? Dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa jika suatu kaum itu dengan Al-Quran, bahwa suatu kaum itu jika banyak berinteraksi dengan Al-Quran, ya banyak yang belajar, apa, mengamalkan, Allah akan berkahi. Allah akan jadikan negeri itu penuh keberkahan. Allah akan naikkan derajat bangsa tersebut. Tapi jika bangsa tersebut, kaum tersebut jauh dari Quran, ya Allah akan menghinakan. Ya, nauzubillah. Nah ini semoga menjadi hal yang mendorong bagi kita ya, sobat semua, bahwa jika kita berdakwah ya atau aktif dalam ya aktif dalam kegiatan di hotset terutama atau komunitas kebaikan yang lain, ya semoga ini menjadi jalan keberkahan buat kita semua, baik buat kita maupun buat keluarga. Dan yang saya lihat ya, yang saya amati, banyak contoh kasus ya ternyata teman-teman ya yang berkembang di host, yang aktif di coach itu Allah berkahi ya kehidupannya. Allah cukupkan keadaannya, Allah lapangkan hatinya dan beberapa itu bisa uh, suksesnya dalam karirnya ya seperti itu. Ya kalau misalnya teman-teman pengen tahu bisa dilihat di beberapa buku yang sudah terbit yang mengenai kisah inspirasi hoax. Ini nggak tahu bukunya masih ada nggak ya atau udah nggak ada nih. Nanti mungkin bisa kontak Hotshop ya kalau bukunya masih ada. Baik, kita lanjut ya karena waktunya ini saya mepet sepertinya sih. Oh ada satu hal lagi ya. Ini tentang oh ya poin terakhir yaitu bahwa saudara-saudara kita di sini punya sifat tawakal. Nah ini mungkin berdasarkan dari satu ayat ya di Quran Surah Ali Imran yang berbunyi yang surakumullahu fala ghalibalakum wa dulkum faman dzalladzi yang surakum min ba'di wa amallahi falyatawakkalil mu'minun. Jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Dan jika dia membiarkanmu, tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya, eh ya ini bertawakal ya. Jadi ketika ya kita sudah menyerahkan sesuatu, ya kita menyerahkan kepada Allah. Hasilnya itu eh, pengertian yang sederhana ya dari tawakal. Jadi mungkin berkaitan dengan apa yang terjadi di Palestina ya, bahwa sudah kita di sana di Palestina, terutama para mujahidin Hamas dan juga beberapa faksi militan yang bertempur menghadapi Israel. Kalau sekarang disebutnya Israel bukan Israel ya, ya karena takut di-ban ya akun-akun yang pro-Palestina. Jadi teman-teman di sana itu ya bertawakal, mereka sudah berikhtiar, mereka sudah mencurahkan segala kemampuan mereka ya dengan bergerilya masuk terowongan kemudian menghantam pasukan IDF ya Israel dianya tuh Diapers ya kalau nggak salah Israel Diapers Force ya jadi pasukan popok Israel. Nah itu ya mereka bertawakal ya karena ya kemenangan itu hanya Allah yang menentukan. Tapi dengan ketawakan mereka, dengan penyerahan diri mereka, ya Allah berikan kemenangan. Jadi kita sudah ketahui ya, bahwa Masya Allah, sudah kita presiden itu mencapai kemenangan luar biasa. Data yang pernah saya terima ya, itu jumlah korban di Israel itu hampir 4.000 orang. Luar biasa bayangkan ya. Kemudian jumlah jumlah apa tuh artileri ya, yang dihancurkan itu bisa nyampe ratusan. Selain banyak
pasukan IDF yang terluka, kemudian juga yang tertawan, dan tidak sedikit yang jadi gila. Ya. Ada yang jadi gila, ada yang kena penyakit dan sebagainya. Itu sebagai bentuk mungkin ya pertolongan Allah ya bagi saudara kita di sana dalam menghadapi para penjajah Israel. Kemudian, nah ini yang masyhur ya, yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ada di Quran surah At-Tolak, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat ini kalau saya pribadi saya menjadi pengingat ya bahwa kalau kita ingin Allah tolong, kalau kita ingin Allah berikan jalan atas segala masalah yang kita hadapi, ya kita harus memantaskan diri dengan apa yang dengan bertakwa. Kita coba berikhtiar untuk menjauhi segala yang Allah larang dan kita berikhtiar bermujahadah untuk menjalankan yang Allah perintahkan. Sama dengan amalan sunnah. Setelah itu, ya kita bertawakal kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, Allah berikan terbaik, Allah menolong kita. Dan kita harus sabar dengan apa yang nanti Allah takdirkan untuk kita semua. Begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah lebih sebetulnya ya. Tadi mohon maaf, ada hal yang harus dibereskan dulu ya di roomnya sehingga agak terlambat ya. Itu mungkin Om yang bisa saya sampaikan. Silakan dibuka sesi dialog ya. Baik, jazakallah khairan katsir Kang Uki untuk paparannya. Bikin mewek, tapi malu ya. Jadi nanti nangisnya nanti aja kalau semuanya udah beres. Masya Allah kalau kita mengingat perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Baik Kang Uki, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, izin dahulu untuk menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama adalah eh, open recruitment untuk menjadi relawan HOTS. Jadi buat teman-teman yang berusia di rentang 20 sampai 40 tahun, bentar Kang, itu yang hot shop. Ini yang Sok ya, oh iya. Siap. Hmm. itu yang setelah ini Kang. Jadi buat teman-teman yang berusia di rentang 20 sampai 40 tahun dan bersedia menginvestasikan waktunya sebagai penyeru kebaikan. Jadi apapun bidangnya, passionnya dimanapun, silakan boleh menghubungi Bunda Titik Muji di 081292527145. Broadcastnya sudah meluncur di hari Kamis lalu, jadi mungkin kalau yang terlewat boleh di scroll-scroll, boleh langsung klik untuk menghubungi Bunda Titik ya. Jangan khawatir, waduh saya nggak punya keahlian nih, saya nggak punya keterampilan khusus, nggak apa-apa, karena nanti di HOTS akan ada pembekalan tersendiri di Akademi HOTS namanya, jadi buat teman-teman yang mau menyisikan waktunya, silakan nanti menghubungi Bunda Titi. Kemudian open recruitment yang kedua, nah itu yang tadi Kang. Ini juga Ya. di WhatsApp, yang tiang ping-ping tadi. Nah, kalau dari WhatsApp ini terbuka untuk semua teman-teman, baik akhwat ataupun ikhwan dengan minimal usia 17 tahun. Jadi kalau yang ini meskipun di atas 40 tahun boleh ya. Andai kata yang 50 tahun, nenek-nenek sudah nggak punya kesibukan, kepengen bermanfaat, produktif waktunya, boleh. Silakan menghubungi Kak Tia di 0877 7370 9386
Broadcastnya baru meluncur hari ini tadi, pagi hari. Jadi silakan di-scroll lagi untuk menghubungi Kak Tia langsung untuk syarat yang harus dipenuhi apa saja. Kemudian ini titipan langsung dari Pak Deputi adalah tentang pendaftaran training tahfiz singkat di bulan Januari sampai dengan Februari. Jadi sejauh ini yang baru menghubungi dan memastikan tanggal ya, baru dari Hotsda Jambi dan Hotsda Bandung. Sedangkan untuk Hotsda Aceh, Kabupaten Bekasi, dan Serang masih belum menetapkan tanggal. Jadi harapannya sudah ada tanggal estimasi pelaksanaan. Baik, ada kurang lebih waktu 5 menit untuk teman-teman yang mau berinteraksi langsung dengan Kang Luki untuk tanya jawab. Boleh silakan open mic atau mungkin melalui kolom chat juga bisa. Kayaknya kolom chatnya nggak ada, Oh iya, Nggak Afwan. ada ya. Nah, ini kayaknya salah setting ya. Nanti mungkin di setting lanjutannya nanti harus di setting ulang nih. Siap. Mungkin bisa Berarti open mic ya. ya, langsung open mic ya, Kang? Boleh, boleh, silakan. Tapi ya yang susah, yang mudah aja. Misal, kalau Ki itu ukuran sepatu apa gitu, itu gampang jawabnya. Jangan yang Susah, susah-susah. susah Kang buat saya. Oh iya, Yang nggak sempat ngintip soalnya kemarin di Karawang. iya, siap. Baik, Kegemaran saya apa? Nanti saya bisa jawab. boleh teman-teman silakan open mic untuk tanya-tanya ke Kang Luki misalnya. Gimana sih Kang? Tadi kan urusannya dengan menjaga api semangat ya, kita berkaca dengan teman-teman kita di Palestina. Nah, terus kalau untuk kita pribadi bagaimana? Nah, boleh silakan Apa nanya nih atau gimana maksudnya? Atau menjaga, memiliki pertanyaan? menjaga semangatnya, Kang. Iya, iya. Oh ya, itu saya tuh tadinya mau memberikan beberapa analogi ya yang relate dengan kehidupan kita, terutama sebagai pejuang dakwah. Tapi saya tuh kayak di baru waktu ya. Jadi saya persingkat tadi. Baik, mungkin ada beberapa poin ya yang bisa saya sampaikan. Tadi ada beberapa eh, apa tuh pembahasan ya, dari mulai mempunyai akidah yang kuat, kesabaran, tekad, tawakal. Ini semoga menjadi pengingat buat kita ya, terutama bagi yang aktif di HOTS, bahwa semua itu menjadi bekal untuk kita ya. Contoh misalnya nih, ya, misal ya bagi reviewer nih, itu kan tidak mudah ya untuk mereview saran dari member. Itu perlu kesabaran ya. Kalau nggak sabar ya, itu bisa-bisa apa yang apa yang aku berat itu apa ya? Kalau nggak sabar itu bisa ditinggalin ya gitu. Mengapa? Karena mungkin dirasa berat ya gitu. Kenapa harus sabar ya? Tadi sudah disampaikan bahwa insya Allah bahwa kalau kita sabar Allah akan menyertai kita. Dan kalau kita niatkan itu karena Allah Ta'ala, semoga ini jangan keberkahan buat kita. Begitu juga dengan misalnya teman-teman yang aktif di offline ya di Hosda. Itu tidak mudah ya gitu untuk berkumpul, untuk bikin event, untuk bikin aksi sosial itu tidak mudah ya. Perlu kesabaran, perlu keikhlasan, perlu pengorbanan, itu tidak mudah. Tapi ya dikarenakan kita sudah bertemu amanah, yaitu harus kita sambut. Dan satu hal lagi mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa ini yang pernah saya sampaikan di beberapa kali ke teman-teman semua ya. Dari data yang ada itu, dari data apa tuh? Ya, survei ya oleh salah satu lembaga di kita itu kan katanya tuh 60% tidak baca Quran ya. Kemudian dari sekitar berapa persen, 60% itu yang bisa baca Quran, yang bisa baca Quran 40% itu yang bisa sesuai tajwid berapa. Kemudian yang menghafal itu berapa itu bisa lebih kecil lagi ya gitu. Dan mungkin yang terakhir dari sekian itu berapa yang Allah panggil menjadi para penjaga Quran. Itu mungkin tidak hanya beberapa ya yang aktif. Dan saya kira ini bukan kebetulan bahwa teman-teman yang aktif di sini ya, ini ada Umsan, ada Kang Asep, ada siapa lagi Bunda Hani, ya ada siapa ini? Banyak ya, ada Mbak Eka, Ibu Asep, itu sama aja ya. Ada ini siapa? Banyak ya, ada Bunda Yoyo dan sebagainya nih yang
tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini bukan suatu kebetulan Allah kumpulkan kita di sini. Bukan suatu kebetulan Allah gerakan kita hati kita. Gerakan hati kita maksudnya. Karena ini ada maksud dari Allah Ta'ala yang saya yakini ya. Karena ya tidak semua orang Allah berikan eh, amanah ya gitu. Seperti misalnya para sahabat ya. Kita mengenal misalnya Musa bin Umair yang apa yang Rasulullah utus ke Madinah yang akhirnya luar biasa bisa mengislamkan penduduk Madinah. Kemudian juga kita kenal beberapa sosok para mujahid ya, seperti misalnya siapa Ali saya Ja'far kalau nggak salah Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, satu lagi saya lupa ya. Yang mereka itu mendapat amanah untuk menjadi jenderal perang melawan pasukan Romawi di perang Mu'tah. Yang akhirnya mereka semuanya syahid dan kemudian diambil alih jenderalnya atau komandonya oleh siapa? Tahu nggak? Nggak tahu ya, silakan aja cari sendiri ya. Pedang Allah namanya ya, kita silakan. Nah itu saya saya yakin itu bukan kebetulan. Jadi amanah itu Allah berikan pada orang terpilih. Nah semoga sobat-sobat semua di sini adalah terpilih yang Allah nilai mampu untuk memegang amanah ini dan tetap berlaku ikhlas sehingga semoga dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan berjuang, kesempatan berjuang ini menjadi kartu kita ya untuk bisa menapak ke surganya Allah Ta'ala di yaumil akhir ya. Amin ya rabbal. Jadi kita harus sambut ya teman semua seperti itu. Silakan. Waktunya 2 menit lagi ya asik nah. Nggak ada pertanyaan. Baik, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, boleh. Kita masih ada sisa sedikit waktu sebelum kita menuju ke penghujung acara. Ya Nanti silakan mungkin ada yang mau memberikan koreksi atau memberikan pandangan silakan ya. nanti minta tolong satu pertanyaan untuk kuis dari Kang Luki satu ya. Ya siap Om. Hmm, Dari Kang Luki satu, dari Pak Deputi satu. siap. Nanti pertanyaannya ya setelah mau udahan ya. Ya, ini yakin nih sudah nggak ada yang bertanya kah? Wah, sepertinya langsung ke sesi kuis saja, Kang. Oh gitu. Ya, Ya, mangga. ini kayaknya lagi pada nyiapin jagung kayaknya ya buat besok. Maksudnya tuh siangnya ya. Kan kita emang ya, nggak usah ngerayain tahun baru ya. Tapi kalau bikin jagung emang nggak apa-apa sih. Asal itu aja kirim ke Bandung ya. Silakan. Tentu saya tuh pengennya interaktif ya, tapi ya itu karena waktu terbatas saya jadi nggak bisa sapa-sapa ya yang lain untuk tema ini ya. Oke, tidak ada. Kalau nggak ada, gimana Om? Ini dengan Raisen ya? Jadi untuk menjawab kuis ini silakan nanti teman-teman raise hand dan akan dipilih untuk yang menjawab. Kalau salah masih bisa dilempar ya. Persembahan dari WhatsApp belanja mudah, sedekah semudah tersenyum. Nanti untuk yang jawabannya benar, jangan buru-buru left dulu dari room karena harus klaim dulu. Baik, pertanyaan pertama untuk kuis dari Kang Luki, mangga Kang. Baik, ya. Ada pertanyaan ya. Cuma tadi tuh kayaknya saya salah ngetik ya, tapi kayaknya sih teman-teman hafal ya mengenai ayat yang akan saya tanyakan. Nah, ini ayat yang akan saya tanyakan itu ayat di akhir materi yang tadi saya sampaikan. Itu ada dua ayat ya tentang tawakal. Nah, ayat tentang tawakal, 2 ayat di Quran surah titik-titik ayat berapa dan berapa. Silakan. Saya boleh ikut jawab nggak Kang? Nggak boleh. Oh iya boleh, nanti hadiahnya jagung dari Hotshop. Baik, silakan Resen. Ini Masya Allah biasanya disebut itu Kang ya, ayat 1.000 dinar. Kalau nggak salah ya. Ya, bolehlah ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, yuk mangga teman-teman yang masih ingat tadi di surah apa, ayat apa, itu agak meleset sedikit ketikan ayatnya. Oh, Masya Allah, Ya, Bunda Perti ya. Kang.
Ya, Bunda Perti silakan diaktifkan mic-nya. Silakan. Video boleh ya, boleh telepon boleh enggak. Silakan Silakan, Bunda Bun. Perti. Ini bisa aktif nggak ya peserta nih? Tadi Oh, kayaknya sudah. bentar, 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 bentar. Oke, oke. Saya aktifkan ya. Baik, silakan diaktifkan mic-nya. Oh iya, sudah bisa. Ya, Baru ampun. udah bisa nih. Bunda Parti Surat ya. Ali Imran 160. Aduh, Bunda Ilah yang jawab. Bun, ini Bunda Parti, Bun. Yang raisian tuh. Silakan, Bunda Surat Parti. Surat At-Tolak ayat 3 dan 4. Aduh, gimana Kang? Agak-agak beda ya ayatnya tuh. Agak geser sedikit. Geser Mungkin sedikit. Sekali agak lagi lah, coba, Bun. Ayat apa? Ayat berapa tuh? Tinggal dikurangi satu. Ali Imran Bunda Ella jangan jawab 160. dulu, salah tadi. Oh Mbak ya. iya. Iya, boleh yang lain aja. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, Bunda Parti nggak apa-apa. Itu tinggal mundur satu ayat tuh. mundur sedikit tuh sebenarnya. Mau direvisi Bunda Parti? Apa ya tadi? Tadi Ayat- saya ingin Ayatnya mesti direvisi. suratnya benar. Tuh. Tolak, terus ayatnya. Ayat 4. Kurang satu. Apa ya tadi ya? Ya kurang satu, tinggal kurang satu berapa? 3 lah. Gimana, Om? Dilempar deh ke Dilempar. Siapa? Resta ya, Kak Sresta W. Ya, Resta. Iya, silakan. Silakan. Resta dari Bandung. Bentar nggak bisa on ya. Ya, nggak apa-apa, Dari nggak apa-apa. Bandung. Wah, Tolak ayat 2 dan 3. Dan tiga, ya. Bungkus, bungkus. Masya Allah. baik. Barakallah Kak Sresta. Bener saya bilangnya Kak apa Bunda ya? Resta aja. Teh Resta. Baik. Teh Resta. Baik. Masya Allah. Barakallah jangan buru-buru keluar. Nanti klaim dulu untuk alamat pengiriman. Untuk pertanyaan kuis yang kedua, Pak Deputi, mangga Pak Deputi untuk mengajukan satu pertanyaan. Satu doang kan ya? 10, bro, bukan satu. Ya kalau 10 nanti saya bikin soalnya di kertas aja deh. Kertas ya, siap. Eh Pakai Google masih Form. tentang ayat ya. Masih tentang ayat di awal-awal materi tadi Kang Luki bilang tentang apa namanya sabar dan sholat. Itu ada di surat apa dan ayat berapa? Wish, Masya Allah. Keren tuh. Ya kalau menyimak yang nulis tuh pasti tahu ya. Saya boleh jawab? Siapa nih Bunda Ilah? Bukan Ibu Asep. Oh, Ibu Asep. Ibu Asep Nah, yang siapa jangan ikutan. nanti Oh, di nggak boleh. Kamu Ibu Asep. kiri. Oh, oh ya ya ya. Baik baik baik. Pak Asep nggak boleh ikut. Ibu Bukan Asep. ini Ibu Asep yang mana nih? Ini jangan-jangan Ibu Asep yang lain nih. Coba-coba. Ibu Asep Tes silakan. tes. Bu Suara Asep saya Vera. beda ya? Apa karena mau akhir tahun? Oh iya, yang betul ya. Memang agak Ya. delay itu suaranya agak berubah. Siap, yang lain silakan. Yuk, Bunda Ilah masih boleh Bunda ikut. Ella, oh Masya Allah. Silakan Bun. Kalau Siti Bandung boleh Al-Baqarah ayat jawab nggak? 45 boleh. Ya, Surat silakan Bunda Ella dulu. Al-Baqarah ayat 45. Apa Bun? Gimana Bun? Quran surat Al-Baqarah Al-Baqarah ayat. ayat 45. Gimana bro? Betul nggak bro? Pak Deputi gimana? Eh Ayo, bener nggak? kandungannya sebenarnya sama, tapi apa ya? Yang ayat yang dipaparkan sama Kang Loki bukan ayat itu. Oh, berarti suratnya benar, ayatnya yang belum.
Iya. Saya boleh jawab gak? Siti Bandung. Waduh, Ya, tersi. dari situ silakan. Al-Baqarah ayat 153. Nah, ini kelihatan nyontek nih. Hah? Nyontek, Nyontek. nyontek di laptop ya. Gimana? Enggak. Iya, maksudnya lihat gitu, lihat kajiannya ya berarti apa Gus? Dicatat. Gimana, Bapak Asep? Kang Asep gimana? Nah, ini makanya Ayo. dia mah sambil ngasuh anak. Al-Baqarah ayat 153. Maaf, maaf, Ya, maaf. tuh, Iya, betul bungkus. ya? Ya, bungkus. Alhamdulillah. Betul, bungkus. Ntar bungkus apa dulu nih? Bungkus bungkus jagung mah boleh lah, supaya mudah. Ujung-ujungnya tetap saya yang bungkus kok, Kang. Tenang aja. Siap. Ya, Bukan turun Teh ayat, Siti. bukan ayat 45 ya. Amin. Semua ya, Masya Allah semangatnya ini. Baik, pertanyaan ketiga, karena dari tadi bahas ayat, saya ikut-ikutan ini. Cuman Waduh, nggak ini lumayan nih. Ayat terus. susah sih. Masya Allah. Tadi sempat dibahas tentang surah Al-Anbiya ayat 71. Sebutkan dua nama nabi yang dibahas di ayat itu. Ah, mudah itu mah. Ya kasihan Kang, kasih yang muda aja. Iya, iya betul. Udah jelas tadi saya sebutin tuh. Iya, Kalau udah yuk, ngantuk pasti tahu ya. yuk, yuk, yuk. Siapa yuk yang mau jawab yuk? Ya, Kak, ada Mbak Sarah Maulani dari Depok ya. Iya, iya Kang. Ya, kapan pindah rumah? Oh enggak, tetap di Depok. Kayaknya aneh ya. Silakan Mas Sarah. Bisa aja. Silakan. silakan Sarah. Nabi. Ya, ya Umi. Nabi Iya, iya. Ibrahim sama Sama ini Lut Nabi alaihissalam. sama Nabi Lut. Gimana Om, betul nggak? Masya Allah, benar. Udah bungkus 3 pertanyaan. Alhamdulillah. Udah beres semua. Baik, untuk teman-teman yang tadi sudah menjawab pertanyaan dengan benar dari Kang Luki, Kang Asep, dan juga pertanyaan terakhir tadi, silakan untuk kirim nama, ID host, nomor WA, dan alamat lengkap ya. Alamat lengkap ke nomor, boleh dicatat karena nggak ada kolom chat. Silakan ke 0821 0821 4079 4079 3240. 3240. Nomor Humas Divisi Offline ya. Ya, itu nomor humas ya. Silakan di kontak ya Diingat, teman-teman semua yang tadi mendapatkan hadiah door prize dari Hotshop ya. Selamat. alamatnya harus alamat lengkap ya. Ya, itu di ini aja Om dipertegas. Alamat rumah jangan alamat tetangga ya. Nanti nggak nyampe. Batas klaim dibatasi 1 kali 24 jam. Kalau yang tidak WA berarti hangus Oh, ya. itu buat saya berarti hadiahnya. Terima kasih Om. Enggak, buat Kang Asep aja. Oh, buat Bapak Asep ya, silakan. Ya. Baik, Alhamdulillah sudah 2131 Kang. Ini kita doanya sama Kang Luki atau doa kafaratul? Ya, boleh kita berdoa dulu sebentar ya. Baik, sama Kang Uki mangga. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah, sobat Hots dan juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga di malam ini Allah ijabah doa-doa kita. Semoga di malam ini Allah berikan pengabulan doa untuk kita semua ya. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa na'abduka wa na'abdika wa bika masata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa biratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa lilladina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'idz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allah ya Rabbana, berikanlah kekuatan, kesabaran, keselamatan, perlindungan pada saudara-saudara kami di Palestina, wabil di Gaza. Berikanlah ketenangan pada hati mereka, kuatkanlah kaki-kaki mereka dalam menghadapi gempuran penjajah Zionis Israel dan Allah. Berikanlah keselamatan, berikanlah perlindungan, berikan kemenangan atas perjuangan mereka, lindungilah mereka, dan muliakan mereka dunia wal akhirah. Allah ya Rabbana, jadikanlah kami para hamba-Mu yang mencintai Quran, jadikanlah kami para hamba-Mu yang tetap bersemangat untuk berdakwah Quran, jadikanlah kalian sebagai berkah jalan hidup kami, jadikanlah sebagai berkah dalam kematian kami, jadikanlah Quran yang kami baca, kami pelajari, kami hafalkan, kami amalkan, kelak menjadi sahabat yang menemani kami di alam kubur dan menjadi pembela kami di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga tetap semangat. Semoga Allah tetap memberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Izin Dev. Baik, Insya Allah, jazakallah khairan katsir Kang Luki untuk doa dan juga paparan materinya. Jazakumullah khairan katsir untuk sahabat semua yang sudah berkenan hadir. Ada Kak Sarah dari Depok, ada Bunda Pati, ada Kak Resta dari Bandung, ada Mak Eka, ada Teh Siti Bandung, ada Bunda Masrurah, ada Bunda Soryani Rambe, ada Bunda Eni Afriani Bandung, Bunda Hanifah Ciamis, Bunda Neota, ada Yusuf Depok, ada Bunda Heni Masrullah dari Banjar Patroman, kemudian ada Bunda Yuli Haryani dari Garut, ada Kak Insan, Kemudian masih juga bersama kita Kak Lis Dayanti Hidayat dari Oganilir, Kak Fitri Makassar, Bunda Herita Dewi Teknik Tanjung, Yoyo Ciamis, Bunda Lindawati, Bunda Mimi Rosi Jambi, Dr. Suci Makassar, Bunda Sri Juliana, dan juga ada Salman yang masih safar, ada juga Mas Mamat dari Pasuruan, ada Bapak Deputa Kang Asrang, dan juga narasumber utama dari tadi, Masya Allah. Baik, kita akhiri dahulu Zoom kita malam hari ini dengan istighfar 3 kali hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kepengen dengar suaranya sebentar sebelum ditutup, boleh dibuka mic-nya.
Bareng-bareng yang semangat ya. Seperti biasa, menghafal Quran Mudah. Mudah tersenyum. tersenyum. Allahu Akbar. Yuk, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Menghafal Menghafal Quran mudah tersenyum. tersenyum. Mudah Tersenyum. tersenyum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan undur diri, segala kekhilafan milik saya semata, segala kesempurnaan datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innocent cries, innocent lies. Where do they go? Where do they hide? They wanna play, they wanna stay. No more goodbyes, too young to die. They just want hope that they can grow, achieve all their goals. We have a dream and we believe one day they'll be free. Children of Gaza, the Ummah is with you, the world is with you too. We'll never leave you. Children of Gaza, Allah's plan will come true. This promise is for you. With patience you'll get through. From the evil to the hate, to the lies they create, Palestine will be free. Palestine will be free. From the evil to the hate, to the lies they create, Palestine will be free. Palestine will be free. Imagine the skies where no planes fly. They'll play day and night, no eyes will cry. They just want hope that they can grow, achieve all their goals. We have a dream, and we believe one day they'll be free. Children of Gaza, the Ummah is with you, the world is with you too. We'll never leave you. Children of Gaza, Allah's plan will come true. This promise is for you. With patience you'll get through. From the evil to the hate, to the lies they create, Palestine will be free. Palestine will be free. From the evil to the hate, to the lies they create, Palestine will be free. Palestine will be free. And we believe one day they'll be free. Children of